Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman sejawat dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu sehat. Baik, kita sudah tiba pada bagian terakhir dari rangkaian manajemen kinerja ya. Kita sudah pernah membahas previewnya, kemudian kita juga sudah bahas tentang penilaian kinerja, bimbingan kinerja, dan sekarang ini kita bahas tentang penilaian kinerja. Ya. Baik, kita mulai dari yang bagian pertama ini adalah manfaat dari penilaian kinerja dan peta human asset values. Apa itu? Mari kita lihat. Baik, ini tadi yang saya sampaikan, ya saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama kita bicara sebelumnya itu tentang perencanaan kinerja. Di sini kita bicara proses penetapan dari sasaran kinerja atau KPI ya. Kemarin kita diskusikan bagaimana caranya, cascading, isinya apa saja KPI itu, gitu ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita juga sudah membahas yang di bawah ini ya. Ini tentang bimbingan kinerja, bahwa tidak cukup hanya membuat indikator-indikator kinerja, ada KPI-nya, tapi tidak dibarengi dengan atau tidak ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya untuk membimbing agar tim kita itu bisa mencapai kinerja yang diharapkan. Ya. Nah, ini karena dalam pencapaian kinerja itu, di samping kita bicara indikator yang ingin dicapai, ada juga cara mencapainya. Nah, di cara mencapai inilah yang lebih difokuskan pada konteksnya di bimbingan ini ya, bimbingan kinerja ini. Ya, jadi kalau rumah sakit, klinik kita sudah punya KPI, jangan lupa untuk mencapai KPI itu kita juga harus hadir melakukan bimbingan ke staf-staf rumah sakit dan klinik kita. Nah, dalam konteks bimbingan kinerja itu, ya, prosesnya adalah proses pengaturan, pengawasan terhadap semua upaya untuk mencapai sasaran tadi. Ya, jadi misalnya jangan sepelekan yang namanya pertemuan harian, laporan harian, mungkin namanya morning report bisa jadi, atau case report gitu ya. Laporan-laporan kasus itu bagian dari bimbingan kinerja sebenarnya. Briefing-briefing gitu ya. Pertemuan pekanan ya. Rapat middle manager misalnya gitu ya, rapat para manajer, coaching ya. Coaching itu kita sudah bahas kemarin, itu menjadi sebuah pendekatan atau metode yang kita nilai cukup bisa diterima di suasana saat ini, dengan di mana rumah sakit dan klinik sebagian besar stafnya itu adalah generasi milenial, generasi Y, mungkin juga sudah banyak yang generasi Z ya. Pendekatan coaching itu pendekatan yang cukup bisa diharapkan bisa diterima begitu. Oke, itu bimbingan kinerja ya. Kemudian jadi mohon alokasikan waktu Anda untuk membimbing tim Anda gitu. Kemudian ini penilaian kinerja. Nah, ini kita akan masuk ke bagian ini sekarang. Ini adalah proses mengevaluasi pencapaian sasaran kinerja tadi. Jadi apakah sudah tercapai atau belum. Nah, apa saja yang nanti akan kita evaluasi, mari kita lihat berikutnya ya. Baik. Nah, sebelum kita lihat bagaimana prosesnya, kita supaya ini kita punya alasan yang kuat ya untuk mengerjakan ini, maka apa sebenarnya manfaat dari penilaian kinerja ini? Ya. Penilaian kinerja ini, atau kita sebut performance appraisal bisa juga, ada 3 hal paling tidak ya. 3 hal. Yang pertama, penilaian kinerja ini, ya, penilaian kinerja ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memastikan, ya, ikhtiar untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi kita. Ya, jadi
goals dari organisasi. Ini bagian penting ya, dari memastikan tujuan organisasi kita tercapai, tujuan rumah sakit kita tercapai, tujuan klinik kita tercapai. Ya. Itulah peran atau manfaat dari penilaian kinerja. Yang kedua, ada informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan SDM. Ya. Kita tahu bahwa kalau di pelayanan kesehatan, SDM itu adalah bagian yang sangat-sangat vital, karena produknya pelayanan kesehatan itu ada di SDM. Ya. Beda dengan di manufaktur misalnya, ya, produknya dihasilkan oleh mesin, gitu ya. Kalau di pelayanan kesehatan, pengambilan keputusan kita yang terkait dengan SDM itu adalah sesuatu yang sangat vital. Boleh dikatakan itu nyawanya, ya, nyawanya pelayanan kesehatan. Ya, karena produknya pelayanan kesehatan itu ada di SDM-nya. Nah, terkait dengan apa? Apakah kita akan mempromosikan? Apakah akan ada kenaikan gaji? Dan lain-lain. Ya, pengambilan keputusan seperti itu akan sangat tepat ketika kita mendasarkan pengambilan keputusan itu pada data yang kita dapat dari penilaian kinerja atau performance appraisal. Yang ketiga itu adalah meningkatnya kualitas SDM tentu saja. Ya. Mengapa? Karena melalui penilaian kinerja, ya, kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari staf kita. Bisa diidentifikasi secara objektif, secara jelas, ya, sehingga kita bisa membuat program individual development plan. Kita bisa susun dan bisa dilaksanakan secara tepat, karena kita ada basis data penilaian kinerjanya. Kita orientasinya itu berorientasi pada kinerja. Ya. Jadi memang perlu ada individual development plan. Masing-masing orang itu idealnya memiliki program ini, program individual development plan. Ya. Seorang dokter, ya, supaya dia tetap bisa memenuhi standar kualifikasinya, standar kompetensinya, apa saja yang harus dia apa saja development, program-program pengembangan yang harus dia ikuti. Seorang perawat, demikian juga tenaga marketing, keuangan, dan seterusnya. Ya. Ini tentu saja akan tepat sasaran kalau kita membangunnya dari hasil dari penilaian kinerja atau performance appraisal. Baik. Nah, agar upaya kita dalam mengevaluasi kinerja ini memiliki bergigi lah gitu ya, bergigi ya, maka kita perlu menyampaikan warning awal, ya, kepada peringatan awal kepada semua yang ada di rumah sakit. Ya. Apa warning awalnya? Jika atasan atau staf yang bersangkutan tidak mengirimkan hasil performance appraisalnya, hasil penilaiannya, maka reward-nya ditunda. Atau bahkan tidak diberikan. Reward yang mana? Nah, reward yang mana ini bisa sangat beragam sesuai kondisi kita masing-masing. Bisa jadi gajinya tidak diberikan kalau penilaian penilaian kinerjanya itu kita buat misalnya bulanan. Saya pernah punya pengalaman membuat PA bulanan, ya, atau 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Jadi intinya ditunda atau bahkan bisa jadi nggak diberikan. Misalnya, tahun depan kita akan ada rencana menaikkan gaji atau menambah komponen reward sistem kita. Di dalam sistem remunerasi kita ada tambahan. Karena tahun ini kita alhamdulillah mencapai target, maka tahun depan akan ada alokasi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi bagi yang tidak mengirimkan nilai PA akhir tahunnya misalnya gitu, maka reward-nya akan ditunda. Atau bahkan bisa jadi tidak diberikan. Kenapa? Karena dia dianggap tidak respect terhadap penilaian kinerja. Ini supaya menimbulkan greget ya, mengirim pesan kepada seluruh komponen rumah sakit bahwa penilaian kinerja ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, ya. Maka semua orang, semua komponen yang ada di rumah sakit harus respect dengan ini. Ya. Ini kita proklamirkan di depan. Ya.
Baik. Nah, selanjutnya kita ke peta ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita ada peta ya dari penilaian kinerja ini, kemudian kita bisa membuat peta. Harapannya peta itu bisa membantu para pemimpin ya, para manajer untuk bisa melihat kondisi orang-orang dengan kualifikasi apa sebenarnya yang sekarang ini ada dalam organisasinya. Ya. Kualifikasi macam apa yang ada di dalam organisasi kita. Orang-orang seperti apa yang ada di dalam organisasi kita. Itulah yang saya maksudkan dengan peta. Nah, petanya itu seperti ini petanya. Ya. Petanya itu ada 9 kuadran. Disebut human asset values. Ya. Ini kuadrannya ya. Jadi kita bisa lihat ini gabungan atau cross ya dari potensi ya, atas ke bawah ini potensi ya. Potensinya tinggi sampai ke rendah ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur potensi ya. Kemudian ini kinerja ya. Mulai dari tinggi sampai ke rendah gitu ya. Ini kinerja. Nah, ini ada beberapa kuadrannya. Tentu saja kuadran terbaik adalah ketika staf kita berada di sini, stars. Ini dia siap menempati posisi target. Jadi dia siap untuk ditingkatkan sampai ke level yang optimal gitu. Jadi yang hijau inilah sebenarnya ya. Ini prince in waiting, perlu waktu tambahan untuk siap menempati posisi target. Tentu saja dalam waktu-waktu itu perlu serangkaian upaya-upaya tertentu supaya kemudian dia siap menuju ke stars ini. Ada eagles, ini menunjukkan hasil kerja yang baik secara konsisten. Kita tinggal menaikkan lagi potensi dia, membooster potensi dia begitu ya. Kemudian dia bisa sampai ke stars. Kalau prince ini tadi kinerjanya lebih ditingkatkan lagi. Nah, ini tentu saja pendekatannya akan berbeda antara kita men-challenge dia untuk mengembangkan potensi dirinya dengan kinerjanya gitu ya. Nah, kemudian yang kuning-kuning ini misfits, ada ketidaksesuaian terkait masalah perilaku atau pekerjaan. Jadi dia sebenarnya potensinya baik, tapi kinerjanya rendah. Nah, ini perlu kita temukan ada apa gitu. Nah, sebagian besar karyawan itu adanya di sini ya dia, di kader. Ini kader ya, kader. Nah, ada juga yang di sini mempertahankan hasil kerja. Dia potensinya rendah, tapi kinerjanya baik, tinggi gitu. Perilaku kerjanya kurang, ya rendah, tapi dia bisa mencapai target-target kinerja. Ada juga yang seperti ini. Ya, dia cenderung bisa mempertahankan hasil kerjanya. Nah, tentu ini treatmentnya akan berbeda nih ya di level-level ini. Nah, atau ada yang di warna merah ini. Ya, ini critical list, ya dia membutuhkan penyelamatan, ya dia potensinya ya middle gitu ya, tidak rendah tidak juga tinggi, namun kinerjanya rendah. Ya. Ada yang di sini food soldiers, ini dibutuhkan pemantauan yang ketat dari kita, ya kinerjanya tidak tinggi dan tidak juga rendah, middle, namun perilakunya mungkin potensinya dia rendah. Kemudian ini no hoppers, putuskan hubungan sebaiknya. Kalau yang ada di sini kita kemudian harus berpikir lagi, ya mengapa staf-staf ini masih bersama kita hari ini? Gitu. Kenapa kita tidak segera menyelesaikan kerjasamanya? Gitu. Bukan berarti saya sering menyampaikan ya ke staf, bukan berarti kalau Anda itu kinerjanya rendah, kemudian perilaku kerjanya dinilai kurang baik, ya rendah juga, potensinya rendah, bukan berarti Anda jelek. Bisa jadi mungkin karena ketidakcocokan saja, ya. Ada ketidakcocokan kultur mungkin, ya. Ya. Biasanya saya memotivasi supaya teman-teman yang ada di level-level warna merah ini, saya motivasi supaya mungkin mencari tempat lain, gitu. Bahkan kalau memungkinkan saya bantu mencarikan tempat lain itu. Ya silakan kita tunjukkan mungkin kalau di sana bisa lebih cocok. Ya.
Kenapa? Karena kalau dia tetap memaksakan, apalagi dia ada di pojok ini ya, no hoppers ini istilahnya gitu ya. Bisa jadi suatu ketika dia akan keluar dari rumah sakit kita dengan kondisi yang saya sebut mungkin kondisi yang tidak baik atau memalukan gitu ya. Ya, mungkin karena kena kasus atau apa gitu. Nah, jadi sebelum itu terjadi, ketika sudah kelihatan sinyal-sinyal itu dari pengukuran-pengukuran yang kita lakukan, sebaiknya kita memotivasi aja begitu. Jadi bukanlah sebuah kehinaan ya ketika kita memutuskan untuk pamitan dari tempat kita bekerja. Ya saya juga beberapa kali pamitan ya dari tempat saya bekerja. Ya, kenapa? Karena mungkin saya merasa kulturnya kurang cocok sehingga kalau saya memaksakan saya mungkin akan eh, nanti akan berakhir dengan sesuatu yang tidak baik begitu. Mumpung semuanya masih baik-baik aja, maksudnya secara umum lah begitu ya, secara umum masih baik-baik aja, kita motivasi yang bersangkutan untuk cari tempat lain aja bagaimana gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke yang berikutnya. Ini ada 4 faktor penting dalam penilaian kinerja ya. Apa saja faktornya kita akan lihat setelah break ya. Ini udah 15 menit. Baik, selamat menikmati break-nya. Silakan.